Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 4 pagi Usman, kelas 4 semuanya. Sudah bangun tidur belum? Ya ding ya. Pasti kalau lihat video ini sudah bangun. Oh ya, nggak mungkin enggak. Oh iya, jangan lupa mandi dulu ya. Mandi dulu, kemudian sikat gigi dan juga sarapan. Oke teman-teman kelas 4 Fakih Usman dan semuanya kelas 4 di seluruh Indonesia. Hari ini saya selamat akan menyampaikan beberapa materi untuk materi pelajaran kita hari ini. Nah ini setelah itu ada tugas juga yang akan saya berikan untuk teman-teman semua. Oke teman-teman sudah siap ya? Nah sebelum nanti kita mulai ya, teman-teman siapkan dulu, mandi dulu, sarapan dulu ya kan. Kemudian siapkan bukunya. Hari ini kita mau pelajaran IPAS ya, ilmu pengetahuan dan pengetahuan alam dan sosial ya. Kita menggunakan buku ini ya sama buku LKS. Oke, itu mengenai pelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama kita akan mulai untuk pelajaran kita hari ini. Sudah siap ya? Oke teman-teman, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita sudah masuk di materi IPAS yang judulnya membangun masyarakat yang beradab. Kalau kalian buka buku paket yang ini ya, paket yang ini silakan buka di halaman 205, 206 ya, 205, 206. Kemudian kalau yang buku LKS seperti ini, teman-teman bisa buka ya dari halaman 65, 66. Oke, kita akan mengulangi dulu materi kita yang kemarin teman-teman. Di masyarakat Indonesia itu sebenarnya kan banyak sekali norma-norma. Nah, siapa yang masih ingat normanya apa aja? Oke. Oh iya betul. 1, ada norma agama. 2, norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. Dan keempat, norma hukum. Nah, jadi pertanyaan, sebenarnya norma itu apa Pak? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat, norma itu apa? Iya betul, norma itu adalah aturan yang ada di masyarakat, aturan yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Jadi satu daerah, satu masyarakat mempunyai aturan tertentu ya. Contohnya norma agama. Norma agama adalah norma yang datangnya bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Contohnya apa ya? Contohnya dalam agama Islam ya kan, umat Islam itu dilarang untuk makan makanan yang berasal dari bahan babi. Kenapa? Karena di agama Islam babi itu hukumnya haram untuk dimakan. Itu namanya norma agama. Ada juga yang namanya norma kesusilaan. Teman-teman bisa cek di buku ya penjelasannya. Norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan itu merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Contohnya apa? Contohnya ialah menyontek di kelas. Nah, ayo siapa yang pernah menyontek di kelas? Hati-hati loh ya. Mesti teman-teman ada perasaan takut dan khawatir. Kenapa? Karena menyontek itu tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena itu perbuatan yang curang, ya perbuatan curang. Makanya di norma kesusilaan itu orang akan merasa tidak nyaman, ya kan? Kemudian kalau ketahuan juga akan ada sanksinya atau hukumannya. Yang ketiga, contoh norma kesopanan. Apakah itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga sopan santun, tingkah laku, tata krama yang ada di masyarakat. Nah, contohnya ialah ketika kita berbicara atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, makanya kita harus sopan, harus santun, tidak teriak-teriak, tapi juga harus menjaga kesopanan. Itu namanya norma kesopanan. Contohnya seperti itu. Dan ada juga norma hukum. Norma hukum itu apa? Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat dalam suatu daerah yang berdasarkan badan hukum
badan hukum kita apa? Ya ada kepolisian, ada peradilan dan sebagainya. Ya, dan itu norma itu ya contohnya ialah norma hukum ketika seseorang itu mencuri. Nah, aturannya apa? Mencuri boleh enggak? Tidak boleh ya, tidak boleh mencuri. Dan itu adalah norma yang ada di masyarakat kita, norma hukum yang ada. Nah, kalau orang mencuri terus gimana? Ya ada hukumannya, ya ada hukumannya yang berlaku. Teman-teman, itu adalah norma yang ada di masyarakat kita. Kita juga akan nanti membahas lebih lanjut di materi berikutnya, di pembahasan berikutnya. Kita lanjut dulu untuk materi yang yaitu mengenai adat istiadat. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang adat istiadat. Ada yang masih ingat adat istiadat itu apa? Coba diingat-ingat. Oke, bisa dibaca ya, di buku juga ada penjelasannya. Kalau teman-teman buka buku pasti bisa. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Nah, contohnya apa? Contoh adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Satu, contohnya adalah sekaten. Ya, sekaten. Kemudian ngaben. Ngaben itu apa? Sudah tahu ya, ngaben itu upacara adat yang ada di Bali, yaitu pembakaran jenazah atau mayit gitu ya. Yang ketiga, tidak sinten. Kemudian pecalang. Pecalang itu apa? Kalau di Bali pecalang adalah tokoh masyarakat yang dipercaya untuk menjaga keamanan. Bukan polisi loh ya, tapi tokoh masyarakat, bukan polisi, bukan tentara, tapi memang diberikan tugas untuk menjaga keamanan seperti itu. Ada juga adat Baduy, adat berburu paus ya. Di Pulau Lembata, Nusa Tenggara itu juga adatnya. Loh, kalau memburu paus berarti nanti pausnya bisa habis dong. Iya, makanya adat itu dilakukan tidak setiap hari, dilakukan hanya di musim-musim ketika memang paus itu banyak, dan itu juga cuma setahun sekali. Itu adat kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Itu ya teman-teman ya, itu norma dan adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Oke, teman-teman, karena pendeknya video ini, Ustaz tidak bisa memberikan banyak penjelasan. Ya. Silakan teman-teman nanti dibuka buku paketnya dari halaman 207, ya, 207 sampai halaman berapa ya? Sampai halaman 217 ya, 207 sampai halaman 217. Tugasnya apa teman-teman? Untuk IPAS ini silakan tugasnya teman-teman adalah membaca dulu. Yang pertama membaca dari halaman 207 sampai 217. Paham ya? Nah, setelah itu nanti teman-teman ya kan, Ustaz ingin teman-teman mencari contoh adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Ya. Contoh-contohnya ya. Silakan teman-teman bisa Google di internet atau mungkin dari buku yang lain, dicari adat istiadat yang ada di Indonesia apa aja, kemudian silakan ditulis di buku tulis. Ya, formatnya gimana? Nomor, kemudian adatnya apa, kemudian asalnya dari mana. Paham ya? Tak ulangi ya tugasnya ya. Yang pertama tugasnya ialah teman membaca halaman 207 sampai 217 buku paket. Ya. Tugas yang kedua teman-teman mencari di internet adat istiadat yang ada di Indonesia. Teman-teman, formatnya begini, ada nomor, kemudian kolom kedua nama adatnya apa, kemudian asalnya dari mana, daerah mana. Oke, bisa tunggu ya, semangat.
Ya, tetap semangat untuk hari ini. Nanti kita akan sambung video ini untuk materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.